Anda kembali di Dialog Kebangsaan Puncak Pesta Demokrasi Pilkada 2024. Nah, di segmen ini saya mau langsung saja menuju ke Bang Sugeng. Bang, tanggapan ya Bang soal hasil quick count saat ini, Bang? Iya, Nasdem kita semuanya bersyukur pastinya ya bahwa pilkada kali ini berlangsung sungguh luar biasa. Justru menunjukkan kohesivitas sosial yang sangat tinggi, tidak ada tadi sebagaimana disebut konflik horizontal dan sebagainya. Ini sebetulnya kritik bagi elit. Nah, justru itu. Bahwa sebetulnya masyarakat kita sudah cukup dewasa dalam berpolitik, asal tidak diinterfere oleh kepentingan-kepentingan yang di luar katakanlah ya hak rakyat itu sendiri. Nah, bagi Nasdem ini kan relatif baru ya. Di antara partai parlemen kami termuda ini. Jadi kita bersyukur dan kami realistis. Bahwa Nasdem mencalonkan 104 kadernya untuk di kabupaten kota dan 9 untuk provinsi. Dan alhamdulillah dari sisi dari hasil quick count setidaknya yang sudah mencerminkan hasil yang positif boleh dikatakan akan jadi setidaknya ada 3. 1 Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan juga Wakil Gubernur di Sulawesi Selatan. Itu kebetulan kader Nasdem dan juga ada di Papua Barat dan juga di Papua Pegunungan kalau tidak salah, Papua Pegunungan. Nah, demikian juga di kabupaten kota. Tapi hal yang juga appreciate setinggi-tingginya bagi penyelenggara sebagaimana saya kemukakan tadi, hari ini dengan situasi yang sangat kondusif, meskipun ini perlu dihitung lagi partisipasi politik masyarakat dalam hal pilkada ini kalau mencerminkan di kota-kota besar justru ini agak mengkhawatirkan. Jakarta betul itu hanya 53% kurang lebih. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Nah, dalam perkembangannya selanjutnya saya kira kita sebagai negara bangsa bagi Nasdem yang meskipun dalam konteks tadi juga disebut oleh Pak Jazilul bahwa sebagai partai politik di samping agregasi kepentingan juga pendidikan politik masyarakat, satu hal adalah rekrutmen kepemimpinan. Dan kami dengan PKB waktu itu dalam hal pilpres misalnya, dan ini mencerminkan bahwa kita semakin dewasa dan kebetulan di pilkada kali ini ada sebuah keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberi peluang dari sisi threshold sehingga ini menjadi jauh lebih bergairah. Intensitas keterlibatan masyarakat lebih luas, meskipun secara kuantitatif mungkin perlu nanti bagi pengamat atau bagi ahli politik bisa ditengarai sebagai gejala apa kok partisipasi politik di kota-kota justru relatif rendah. Ini yang mungkin jadi catatan. Nah, ke depan kami bersama pemerintahan Pak Prabowo, saya kira ini semua kita sudahi, segera kita mengkonsolidasikan diri. Bagaimana target-target yang untuk dicapai oleh pemerintahan ke depan segera untuk dikonsolidir. Kenapa? Tantangan luar biasa besar. Secara ekonomi sedang tidak biasa-biasa saja. Maka kami dari Nasdem sudah mulai mengidentifikasi berbagai persoalan pasca pilkada ini lantas skala prioritas yang harus dilakukan bersama. Sekali lagi, yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga dan kami pun sebagai partai kan memang juga berkoalisi dengan pemerintahan Pak Prabowo meskipun kemarin kita mencalonkan calon presiden berbeda. Tapi inilah indahnya demokrasi dengan kultur politik kita yang mulai terus-menerus semakin dewasa. Sehingga kita bersyukur dan Nasdem sendiri akan terus melakukan perbaikan sudah barang tentu. Baik. Dan dalam konteks itu sebagaimana saya sampaikan tadi, bagaimana Nasdem juga realistis sebagai partai baru yang memerlukan pembasisan, yang memerlukan ketokohan, maka kita juga tidak dengan serta-merta. Jadi kesuksesan kayak katakanlah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan kami ikut kok itu, kita juga ikut bergabung. Jadi sorry Bang Ciko kebetulan kita bersama-sama Mbak Sarah juga di Jawa Tengah, di Jawa Timur, termasuk di Banten dan sebagainya. Termasuk di DKI ini kita bersama-sama partainya Mbak Sarah dan juga yang lain. Jadi ini adalah sebuah cermin terus-menerus kita sebagai bangsa bersyukur betul bahwa masyarakat pada dasarnya semakin dewasa sejauh tidak diinterfere dengan persoalan-persoalan misalnya keadilan bagi masing-masing kontestan maupun calon-calon untuk
katakanlah fasilitas dari negara atau apa, saya kira itu aja problem-problem yang mungkin masih perlu terus-menerus ditingkatkan kualitasnya. Oke. Intinya keterlibatan aparat sebagaimana saya disampaikan. Saya kira itu saja. Keterlibatan aparat dan itu hal-hal poin-poin yang disoroti oleh Partai Nasdem. Saya sudah langsung merapat nih biar tidak ada jarak di antara kita bersama dengan Bang Saleh. Bang Saleh, saya ingin dengar PAN seperti apa? Sudah sesuaikah prediksi hasil quick count? Ya, pertama saya heran kenapa PAN yang terakhir ini sebetulnya ya, dari tadi. Spesial Bang. Semua udah pada ngomong begini begitu dan seterusnya gitu. Padahal di DPR kami nomor 7 bukan nomor 8. Biasanya yang Ya, agak menyimpulkan, lumayan, yang paling ya. bijak biasanya. Nah, kalau terakhir. DPR memang ada urutannya. Nah, saya pikir TV One juga pakai yang di DPR itu. Jangan kaget. Tapi nggak apa-apa lah, Nasdem karena nomor 4, jangan lupa. ya, karena apa namanya soal nomor urut bicara ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu. Ya. Sebab apa? PAN itu kalau dari sisi pilkada gubernur saya kira kami ikut banyak dengan partai-partai pemenang. Jadi mohon maaf kalaupun misalnya di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan katakan Jawa Timur, kemudian Banten misalnya seperti itu menang adalah partai yang dipimpin katakan seperti itu Gerindra. Tapi jangan lupa di sana ada PAN. Dan suara PAN besar di situ karena kami punya kursi banyak DPR RI. Gitu. Jadi karena itu yang satu lagi memang yang agak unik demokrasi kita itu seperti itu. Jadi siapa yang agak di depan nanti seakan-akan dianggap gubernurnya mereka gitu, karena mungkin kadernya, padahal sebetulnya kan didukung bersama-sama. Ya. Jadi coba bayangin kalau putusan MK itu diambil semua oleh partai-partai, semua mencalonkan diri kemarin, misalnya kayak di Banten, pasti meriah. Ya kan, pasti tarungnya lebih kencang lagi. Tapi kan ada yang ngalah. Walaupun misalnya dibolehkan oleh MK untuk maju, tapi kita ngalah gitu. Supaya apa? Supaya kita menang. Nah karena itu jangan ada klaim, ini nanti akan ada kaitannya dengan penjelasan saya berikutnya. Jangan ada klaim bahwa oke, ini partai sendiri yang menang, itu nggak begitu. Ya. Yang menang adalah rakyat, yang menang adalah bangsa Indonesia, itu yang paling penting. Itu satu. Yang kedua, kalau pilkada gubernur PAN itu, alhamdulillah kan kami juga mendorong beberapa kader kami, misalnya di Bengkulu, kemudian ada di Sumatera Barat, ada di Maluku, dan yang data yang terakhir saya dapatkan sore hari ini yang insya Allah menang itu adalah di Bengkulu. Dan saya kira kalau di Maluku masih ada perhitungan yang masih belum final. Sumatera Barat mungkin juga belum final, tapi ya teman-teman PKS merasa sudah menang ya kan. Tapi kan kita akan hitung. Ya tapi masih kalau belum, biasanya begini. Masih ada peluang Bang. Begini, biasanya kalau yang menang di quick count pasti dia bilang saya ambil yang quick count. Tapi kalau yang kalah di quick count dia bilang nanti kita tunggu real count. Ya kan gitu. Jadi sama kayak ini juga lagi masih nunggu real count itu gitu loh. Jadi masih ada lah peluang-peluang di mana ini pembicaraannya akan terjadi. Kemudian yang kami banyak insya Allah menang itu adalah di kabupaten yang kader PAN sendiri. Yang saya ingat nih sore ini kemarin di Langkat insya Allah kami menang. Kemudian di Lampung Selatan menang. Di Serang kami menang. Kemudian insya Allah di Kota Padang juga menang. Dan beberapa kabupaten-kabupaten lain yang insya Allah itu kader-kader PAN itu bisa menang. Yang bukan gabung ya, maksudnya bukan kader dari yang lain tapi kader-kader PAN. Nah ini yang betul-betul tentu kami syukuri sebagai partai politik. Karena pada pemilu sekali ini kami juga banyak kader yang berani maju untuk bertarung di pesta demokrasi ini. Ini persoalan pilkada kita dan juga demokrasi kita ini adalah persoalan bukan hanya pilkadanya kapan dilaksanakan, berapa jumlah kontestannya, tetapi ada enggak kader-kader kita yang berani maju. Dan saya kira itu jadi persoalan seperti PKB, kalau memang mohon maaf kadernya benar, kemudian memang betul-betul kuat ketokohannya, mungkin Jawa Timur bisa menang. Tapi kan belum tentu, karena apa? Ada kader lain yang mungkin ketokohannya lebih tinggi, maka karena itu bisa dikalahkan. Jadi ini juga persoalan tersendiri di mana di dalam partai-partai politik. Itu satu. Yang kedua, soal urutan pelaksanaan pemilu di Indonesia ini. Kan kemarin mulai dulu pileg, pilpres dan apa itu pemilihan DPD. Ya. Nah, ini yang aneh itu adalah ketika pilpres ini selesai, kemudian Prabowo jadi presiden, di bawah ini berpengaruh, Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Calon-calon yang di sana yang kepala daerah itu selalu menyebut kalau kami ini orangnya Prabowo. Ya, ini sebetulnya untuk sepintas ini positif nih. Apalagi kadernya Gerindra. Katakan, oh kami orang Prabowo, kami akan didukung oleh Prabowo. Tapi kalau nanti dia kalah bagaimana coba? Kalau menang sih oke aja. Memang kadernya Prabowo, tapi kalau nanti dia kalah, yang kalah siapa? Ya bisa jadi orang bilang, oh kadernya Prabowo kalah nih. Berarti kan Prabowo-nya kalah. Itu satu. Ini jadi persoalan. Dan ini nggak boleh terjadi sebetulnya. Mestinya presiden itu memang jangan dibawa-bawa lah dalam situasi itu. Itu satu. Yang kedua,
kalau misalnya dia menang, apakah program yang dia buat sendiri itu bisa dilaksanakan sendiri-sendiri? Nggak bisa, karena ada program pembangunan nasional. Ya. Program pembangunan nasional itu adalah program yang harus dijalankan secara nasional oleh siapapun kepala daerahnya. Ya kan, mau dia misalnya kadernya PAN, PKB, Nasdem dan seterusnya. Kalau memang sudah ada program nasional seperti sekarang ini, makan siang gratis misalnya. Emang berani bupati-bupati nggak ikut? Nggak bisa, karena itu udah program nasional. Harus ikut. Maukah kemarin dia itu katakan saya didukung Prabowo atau tidak? Tapi tidak bisa. Kalau memang sudah program nasional, sudah pernah. Oke. Nah, ke depan ini harus dihitung lagi oleh DPR. Ya, tuan-tuan anggota DPR yang hadir ini, tolong dihitung lagi. Apakah misalnya efektif misalnya pilkadanya duluan dulu presiden atau baru pilkada dulu, atau bisa juga kita rubah pilkada dulu baru presiden. Pasti ada ini apa namanya plus minusnya. Dan harapan saya ke depan ini yang kita memang harus hitung betul ini dalam revisi undang-undang pemilu kalau ada, betul-betul harus kita hitung. Sebab memang biayanya tidak mudah, tidak murah, sangat mahal. Dan karena dia mahal sekali, maka memang perhitungannya itu harus betul-betul efektif dan betul-betul cermat. Supaya kita jangan menghabiskan anggaran terlalu besar hanya untuk sekedar regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Dan itu yang tadi yang miliar-miliar triliun-triliunan itu kan baru anggaran resmi APBN-nya. Belum lagi pasang spanduk. Ya. Belum lagi pertemuan-pertemuan terbatas dengan masyarakat. Saya tidak menyebut money politik ya. Yang saya sebutin yang sah. Yang sah loh ya, yang katakan pasang banner, pasang spanduk, pasang iklan, debat terbuka, datangi masyarakat dan seterusnya. Itu jumlahnya miliar-miliaran itu per calon itu. Baik. Kalau misalnya satu kabupaten itu calon satu partai itu, atau satu kabupaten ada 5 calon, berarti 5-5-nya ngeluarin uang banyak. Dan itu tentu di luar yang triliunan-triliunan tadi. Nah karena itu ini terlalu dahsyat, terlalu besar sebetulnya biayanya, dan saya kira kita semua harus sepakat bagaimana coba mengurangi itu, membuat lebih efisien, dan sehingga pemilu kita di samping simple, tapi dia juga menghasilkan pemimpinan yang kuat dan kokoh di Indonesia. Oke, Bang Saleh, sudah kita tangkap ya beberapa catatan dari para jubir.